Oke, jadi pada video kali ini gue bakalan ngebuat tutorial tentang singling list. Jadi singling list itu sebenarnya dia sama kayak array, cuma bedanya dia lebih dinamis. Dia bisa nginsert datanya itu di depan, di belakang, atau dimanapun. Di tengah juga bisa, di sebelum data yang ini juga bisa, dimanapun deh pokoknya deh. Nah, strukturnya itu, jadi si datanya ini, setiap node-nya ini, dia disimpan di struct. Nah, biasanya ini disebut node nih. Node satu, node 2, node 3, node 4, gitulah. Nah, di setiap node ini dia punya ya minimal satu data sama minimal satu variable pointer buat nunjuk ke node selanjutnya. Gini, jadi misalkan nih si node yang ini alamatnya 4800, si node yang ini 4900, nah ini 5000, ini 3000. Nah, biar ini semua terhubung, jadi si variable pointer yang dipunya setiap node itu harus nunjuk ke alamat node selanjutnya. Jadi kayak misalkan ini 4900, ya si variable pointer ini nunjuknya ke sini gitu loh. Terus-terusan deh si 4900 ini dia punya variable pointer terus nunjuknya ke alamat node selanjutnya juga. Nah, kalau udah nyampe terakhir, dia kan berarti nggak nunjuk kemana-mana, ya kan? Berarti dia variable pointernya nunjuknya itu nggak kemana-mana, berarti nol. Nah, yang paling penting kalau misalkan kita mau ngakses elemennya dari awal sampai akhir, kita butuh variable pointer yang namanya head lah, atau nggak apa aja deh. Tapi biasanya dia namanya head. Nah, si head ini dia nyimpen si alamat node pertama. Jadi setelah node pertamanya disimpan, kita bisa lanjut nih dari node pertama ke node kedua ke node ketiga gitu deh. Nah, kalau di data struct ini kita butuh uh, stdlib. Jadi ini gunanya buat mesin memori. Nah, berarti kita buat structnya namanya node. Bisa apa aja sebenarnya, cuma ya udah node aja lah. Nah, isinya ada data, ada variable pointer gitu deh. Terus ini ada head, oke. Terus ada core kali ya, nanti dibutuhin. Oke, pertama kita buat operasi push head. Jadi dia bakal nambahin itu dari depan. Void push head. Kita mau ngambil parameternya itu data yang di input user nantinya. Misalkan di sini data. Terus kita buat memori baru nih di sini. Node new node sama dengan, nah cara mesen memorinya itu kayak gini nih, malloc size of node. Nah, si node ini size-nya itu dari sini. Jadi kalau misalkan ada integer, ada pointer, nanti digabungin ini size-nya, terus dia pesen deh di sini memorinya ada berapa. Nah, sebenarnya ini dia ngebalikinnya void. Nah, biar jadi sesuai sama tipe datanya ini, kita casting. Caranya gini, node bintang gitu. Nah, kita isi deh new node datanya sama dengan si data ini. Terus si nextnya kita kasih default itu null. Oke, setelah itu kita cek nih. Kalau datanya kosong, berarti tinggal masukin aja. Nah, cara tahu datanya kosong itu berarti kan if head sama dengan null. Atau bisa biar lebih ringkas lagi, if tanda seru head. Nah, kalau datanya kosong berarti si head sama dengan new node. Gitu. Jadi kalau misalkan ada data baru nih, data pertama. Nah, terus si data pertamanya itu mau dimasukin ke link list. Nah, otomatis data pertamanya itu si head dong. Nah, gitu deh. Nah, kalau misalkan datanya nggak kosong, berarti headnya udah keisi nih sama ini misalnya. Jadi, kalau mau push head kan berarti data yang baru itu jadi head lagi kan. Nah, caranya, si data yang baru, kita kasih dulu nilai next-nya itu ke head yang lama. Terus, si head kita update jadi si data baru itu. Nah, terus kita sekalian buat itunya deh, fungsi buat nampilin
isi dari link listnya. View list. Nah, ini nih gunanya variable cur di sini. Cur sama dengan head. Jadi si cur ini dia bakal nyimpen variabel si node pertama, si node yang paling kiri, yang paling depan. Buat dari yang paling depan ntar dia ngakses nyampe ke paling belakang. Jadi caranya gini, while cur tidak sama dengan null, atau bisa ditulisnya gini aja, while cur gitu. Jadi selama masih ada cur, jalanin terus. Nah ini ibarat i++ kalau di for loop biasa. Cur sama dengan cur next. Nah di sini tinggal tampilin deh datanya. Jadi cara nampilinnya cur data. Gitu. Coba deh kita jalanin programnya langsung, tapi kita isi dulu datanya. Misalkan kita panggil fungsi pushhead, isinya pertama 10. Kita copy aja. 40, 30, 20. Nah, ini kan berarti pertama datanya kosong. Datanya kosong nih. Terus pas diisi 10 datanya jadi 10 di sini. Pas diisi nambah lagi 20, berarti jadi 20 sama 10. Pas diisi 30 berarti jadi 30, 20, 10. Nah, pas diisi 40, 40, 30, 20, 10. Nah, itu yang namanya pushhead. Jadi, gini nih, kita bahas lagi dari awal. Jadi, misalkan datanya masih kosong, kita insert 10. Nah, si 10 ini berarti dia masuk kondisi ini, soalnya headnya itu masih kosong. Berarti si 10 jadi si head, ya kan? Nah, setelah itu kita insert lagi 20, tapi datanya tapi si head nggak kosong, berarti dia masuk ke else. Nah jadi si new node itu, si yang 20 ini yang baru diisi, nextnya itu kita isi ke head. Nah headnya itu kan 10, berarti si 20 nextnya itu nyimpen alamat si 10 ini gitu. Nah baru deh headnya itu kita pindahin ke si 20 ini, terus-terusan deh. Coba kita tampilin ya, udah bener apa belum. Oke, kita compile, kita cek. Oke, udah bener ya. Jadi sesuai sama yang kita pengenin, 40, 30, 20, 10. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti tanya aja dah di kolom komentar.